Alasan kelompok kami memilih niche food and beverage ialah karena industri ini selalu relevan dan memiliki pasar yang luas, terutama di era di mana gaya hidup sehat menjadi prioritas tinggi sekarang. Produk kami adalah produk jus yang menjadikan pilihan utama karena tidak hanya menyegarkan, tetapi juga kaya akan nutrisi dan dapat dikembangkan dengan berbagai inovasi seperti kombinasi buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga superfood lainnya. Selain itu, brand kami mudah dikemas secara menarik dan mampu menciptakan branding yang kuat melalui desain produk. Dengan fokus pada niche food and beverage, kelompok kami menghadirkan produk yang tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tapi membuat nikmat dan juga mendukung masyarakat Indonesia ini menjadi hidup lebih sehat dan lebih berkualitas lagi hidupnya. Nah, kenapa sih kelompok kita memilih untuk membangun personal branding dari bisnis es jus atau produk es jus? Yang pertama, es jus merupakan produk yang universal. Jadi es jus bisa dinikmati dari anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua. Selagi mereka bisa menikmati buah-buahan berupa jus dan suka produk yang menyegarkan. Terus yang kedua, es jus sendiri merupakan sebuah produk atau bisnis yang konsisten. Nah, konsistensi tersebut merupakan hal yang baik ketika kita ingin membangun personal branding dari sebuah brand. Juslicious sendiri untuk kedepannya bisa memiliki konten-konten atau personal branding yang lebih melekat di mata customer. Selain produknya yang jangkauannya luas dan kompetitif, kita juga memiliki kesempatan untuk membangun personal branding dari Juslicious yang berbeda dan lebih kuat dari produk-produk yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab visual identity yang pengertiannya adalah sebuah representasi visual dari sebuah brand, merek, atau organisasi yang mencakup berbagai elemen desain dan digunakan untuk menciptakan citra atau kesan tertentu pada konsumen ataupun audiens. Nah, visual identity ini beragam, mulai dari logo, tipografi, hingga color palette. Yang pertama kita bahas logo. Logo es Juslicious adalah seperti logo ini menampilkan kombinasi dari tipografi yang playful dan maskot berbentuk gelas yang ceria. Elemen ini kami pilih dan kebetulan saya sendiri desainernya karena kedua elemen ini saya rasa sangat cocok dengan target pasar yang kami atau es Juslicious ini butuhkan atau targetkan. Karena targetnya adalah kaum muda atau Gen Z. Yang selanjutnya kita bahas maskot. Maskot di sini kami menggunakan sebuah gelas yang menggunakan kacamata dengan ekspresi yang ceria, ramah, dan menghibur. Ini maskot ini kami namai Juicy seperti nama audiens dan kami buat semenarik mungkin agar mudah dikenali dan mudah diingat oleh konsumen. Selanjutnya adalah skema warna atau color palette. Color palette yang kami pilih di sini ada tiga warna. Yang pertama adalah merah muda. Merah muda ini melambangkan semangat, kreativitas, serta keceriaan. Selanjutnya adalah warna kuning. Warna kuning ini menunjukkan nuansa yang ceria, optimis, serta penuh energik. Nah, ini menciptakan kesan positif dan sejalan dengan gaya hidup sehat dari konsumen ini. Yang ketiga ada warna ungu. Warna ungu ini memberikan kesan yang unik, elegan, dan juga modern. Warna ungu ini menambahkan kesan-kesan kreativitas di logo ini. Selanjutnya ada tipografi. Yang pertama adalah gaya huruf yang terlihat tebal atau bold dengan sudut yang melengkung. Nah, ini menciptakan kesan yang ramah namun tetap tegas. Karena emang Juslicious ini kan karena selain harga yang murah, kita buat juga bisa bermanfaat untuk kesehatan begitu ya. Ini adalah gaya desain atau ilustrasi di mana kami bisa gunakan Juicy atau maskot kami ini sesuai dengan kebutuhan dari promosi brand. Mulai dari seperti misalnya saat Ramadan kita gunakan peci, kemudian saat Natal kita bisa gunakan topi Natal dan lain sebagainya. Konsep pembuatan video es Juslicious ini yang pastinya mengandung 3 hal. Yang pertama itu adalah informatif, yang kedua marketing, dan yang ketiga itu adalah trending ataupun kekinian. Yang informatif itu adalah video-video es Juslicious yang pastinya mengandung hal-hal ataupun informasi yang dibutuhkan oleh konsumen, misalkan harga,
kelebihannya, manfaat, ataupun mengapa sih konsumen harus mencoba produk dari es jus itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah marketing, yang dimana di setiap video yang dibuat oleh es jus itu mengandung tentang promosi untuk mengajak konsumen berbondong-bondong mencoba produk es jus Lisius itu sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah trending, yang dimana setiap konsep pembuatan es jus itu mengikuti tren-tren sosial media ataupun tren-tren TikTok sehingga dapat dirasakan oleh konsumen dan tidak ketinggalan zaman. Nah, apa sih tujuan yang dilakukan es jus itu untuk membuat video-video yang berkonsep dari 3 hal ini? Yang pastinya untuk memberikan edukasi ataupun pencerahan kepada konsumen mengenai produk es jus Lisius itu sendiri, sehingga konsumen itu semakin penasaran dan semakin ingin mencoba produk dari es jus dan brandingan yang telah kami buat. Selanjutnya, seperti yang teman saya jelaskan, bahwa es jus merupakan produk yang dapat dinikmati dari berbagai kalangan umur. Maka dari itu, jus Lisius menggunakan tema playful and fun dalam membangun branding ini. Jadi seperti logo, tagline produk, dan pembuatan konten, kami menggunakan bahasa gaul yang ceria dan santai namun tetap sopan, karena platform yang kami gunakan dalam mengembangkan bisnis ini adalah TikTok, yang dimana semua orang dapat melihat konten kami dan mostly penggunanya adalah Gen Z. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai matriks utama yang kami gunakan dalam mengukur keberhasilan konten yang telah diproduksi. Jadi, matriks yang kami gunakan itu yang utama dapat. Yang pertama itu dari followers. Jadi, kami mengukur apakah followers dari terakhir kali sebelum upload konten dan setelah upload konten itu meningkat atau tidak. Lalu yang kedua adalah engagement rate, yang dapat diukur dari per kontennya dan juga dari keseluruhan akun dari Jus Lisius. Lalu ada impressionnya ini dilihat sejak tanggal 4 sampai 10 Desember. Itu terakhir update-nya. Dan yang terakhir itu adalah viewers atau penonton. Jadi targetnya itu per video adalah 250 penonton minimal. Dan konten yang kami buat itu totalnya ada 11 dengan berbagai konsep yang berbeda. Nanti akan ada beberapa yang saya taruh di sini sebagai contohnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai followers. Untuk followers, apakah bertambah atau tidak, dilihat dari analisis kami dan ketekunan kami membuat konten, kita sudah mengalami kenaikan followers dari 3 followers menjadi 7 followers. Ini berarti kita menambah followers sebanyak 4. Dan untuk selanjutnya, yakni kita bisa nilai terkait engagement-nya. Untuk engagement rate-nya, itu kita dari awal menargetkan 2% dari jumlah followers setiap posting. Dan dari sini kita mencapai sebanyak 1,38%, di mana artinya kita tidak mencapai target awal yang kita janjikan di 2% tadi. Dan selanjutnya terkait impression atau reach, di mana total followers kita dari konten pertama sampai konten 11 ini kita telah mencapai jumlah views sebanyak 9.734 dari keseluruhan konten tersebut. Dan untuk ini kita mengalami kenaikan yang cukup sangat amat besar, karena di beberapa konten tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita mengambil konten-konten yang lagi tren atau lagi kekinian, sehingga hal itu yang memicu rame atau tidaknya konten tersebut. Dan untuk kesimpulannya, followers kita ada peningkatan, namun evaluasi target spesifik kita masih perlu dievaluasi terkait kejelasannya per kontennya itu akan naik berapa. Dan untuk engagement rate kita, itu kita tidak memenuhi target sebanyak 2%, tapi kita memenuhi sebanyak 1,38%. Dan untuk impression kita mengalami kenaikan. Dan untuk viewers, target viewers kita sangat amat tercapai di tiap konten